Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kami akan membahas latihan 2.1 persamaan kuadrat. Baiklah adik-adik khususnya kelas 9. Untuk yang sudah sampai di sini, mari kita bahas soal latihan 2.1 halaman 81. Sebelum mengikuti pembahasan ini, ayo tekan tombol subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini akan membantu adik-adik belajar di rumah. Langsung saja, tentukan akar persamaan berikut. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan ini kakak sudah buat di sini ya. Kita bisa gunakan 3 cara, bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan kuadrat sempurna, bisa dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di sini kakak akan random ya, kita gunakan rumusnya. Yang pertama, 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Ini kita bisa rubah jadi seperti ini ya. 3x kuadrat sama dengan 12 ya. Ini negatif pindah jadi positif. Jadi x kuadrat sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 ini 4. Jadi x sama dengan plus minus akar 4. Jadi untuk x1 nya sama dengan 2 atau x2 nya ini sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan negatif 2. Untuk soal yang B, x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita gunakan memfaktorkan, cara memfaktorkan ya. Jadi kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 6. Jadi bilangan itu adalah 6 dan 1, atau 1 dan 6 ya. Nih, 6 ditambah 1, 7, 6 dikali 1, 6. Jadi faktornya adalah x ditambah 6, x ditambah 1. Ini sama dengan 0. Jadi x ditambah 6 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Ini positif pindah jadi negatif. Jadi x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 1. Jadi akar-akarnya adalah negatif 6 dan negatif 1. Kita lanjutkan yang 1C. Negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kita gunakan sistem memfaktorkan lagi. Ini kita kalikan dulu. Negatif 3 dikali 2. Jadi hasilnya negatif 6. Kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, jadi yang memungkinkan adalah negatif 6 dengan 1. Negatif 6 ditambah 1, ini negatif 5. Negatif 6 dikali 1, negatif 6. Jadi kita bisa buat bentuk panjang negatif 3x kuadrat. Kita ambil yang ini, negatif 6x. Kemudian ditambah 1x, ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan yang ini ya. Yang ini kita faktorkan. Jadi negatif 3x kuadrat negatif 6x. Ini FPB negatif 3 dengan negatif 6 kan negatif 3. Nah, negatif 3. X kuadrat dengan x kita keluarkan yang pangkatnya kecil. Jadi tinggal negatif 3x. Negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3x. Ini tinggal x. Negatif 6x dibagi negatif 3x plus 2. Nah, ini kita tulis lagi ya, buka kurung, x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal 1x dibagi x, berarti tinggal plus 1. Ini kejauhan jaraknya. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi, negatif 3x dikali x, negatif 3x kuadrat, negatif 3x dikali plus 2, negatif 6x. 1 dikali x, 1x, 1 dikali 2, 2. Nah, maksudnya kayak gini ya. Nah, ini ke sini akan kembali ke atas ini ke sini juga kembali ke atas ini. Nah, sekarang tinggal kita ambil yang ini. Negatif 3x plus 1 yang ini. Nah, kemudian yang ini kita ambil 1.
karena sama, X plus 2, X plus 2 sama, X plus 2. Nah, sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang pertama ini negatif 3X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Negatif 3X sama dengan, ini 1 pindah jadi negatif 1, X sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3. Ini negatif 3 pindah jadi bagi. Jadi X1 nya adalah 1/3. Ini X1. Sedangkan X2 nya ini adalah negatif 2. Jadi jawabannya 1/3 dan negatif 2. Ini untuk nomor 1. Oke? Kita lanjutkan nomor 2. Nyatakan persamaan 3x kuadrat ditambah 1 sama dengan x dikali x dikurang 3. Ini dikali ya, langsung saja boleh. 3x kuadrat 3 dikali maksudnya ditambah 1 sama dengan x. Ini sama dengan dikali x dikurang 3. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi kita akan berubah ke bentuk umum ini. Ini tinggal kita kali saja. 3 dikali 3 dikali x kuadrat. Ini 3x kuadrat. 3 dikali 1 plus 3 sama dengan x dikali x kuadrat. X dikali negatif 3 negatif 3x. Jadi 3x kuadrat yang semuanya ini yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Ini pindahkan positif pindah jadi negatif x kuadrat. Jadi kebalikannya. Nah, ini negatif pindah jadi positif. 3x sama dengan ditambah 3 dulu ya. Ditambah 3 yang ini sama dengan 0. 3x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk pembahasan nomor 2 untuk bentuk umum persamaan kuadratnya. Jadi, kalau kita lihat sudah bentuk seperti ini ya. Nomor 3, akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Soal nomor 3, ini kita cari dulu akar-akarnya. Kita tulis dulu 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 0. Kakak gunakan cara memfaktorkan ya. Nah ini. Jadi 3 dikali 2, 6. Cari dua bilangan, dijumlahkan hasilnya negatif 12. Dikalikan hasilnya 6. Berapa? 12. Oh, kayaknya sulit kayak gini. Kita gunakan kuadrat sempurna saja. Oke, jadi kalau kuadrat sempurna ini kita tetap turun 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan ini positif pindah jadi negatif 2. Nah, karena ini koefisien x kuadratnya 3, kita semua bagi dengan 3. Jadi semuanya ini kita bagi 3. Ini kakak garis bagi 3. Nah, 3x kuadrat dibagi 3 tinggal x kuadrat. Negatif 12x dibagi 3 tinggal 4x. Sama dengan negatif 2 dibagi 3, negatif 2/3. Nah, ini ya. Nah, sekarang untuk kuadrat sempurnanya, ini kakak langsung x ya dikurang 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berarti 2. Kuadrat. 4 dibagi 2 dibagi 2. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan, nanti hasil di belakangnya ada positif 4. Kan kalau kita kalikan nanti seperti ini ya. Kakak letak di atas ini. Ini x dikurang 2 dikali x dikurang 2. Ini kan hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 2x lagi ya ditambah 4. Jadi ini x kuadrat
dikurang 4x ini ya. 4x ditambah 4. Nah, bentuk yang di sini ini x kuadrat dikurang 4x saja. X kuadrat dikurang 4x. Sedangkan yang positif 4 ini kan tidak ada. Nah, agar tidak ada, kita harus kurang 4. Makanya di sini kita tambah dengan dikurang 4. Nah, kayak gitu ya. Ini dikurang 4 sama dengan 2/3. Negatif ini ya. Nah, sekarang ini negatif 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri tinggal x dikurang 2 kuadrat sama dengan negatif 2/3 ditambah 4. Nah, kayak gini ya. Nah, kita langsung ini x dikurang 2 kuadrat sama dengan ini kalau kita jadikan samakan penyebut, jadi 4 dikali 3 12 ya. Negatif 2/3 ini kan per 1. Nah, ini ditambah 12/3. Jadi x dikurang 2 kuadrat sama dengan positif 10/3. Negatif 2 ditambah 12. Nah, jadi x1-nya ini kita bisa buat ya, x dikurang 2 sama dengan plus minus akar 10/3. Jadi x1-nya sama dengan positif akar 10/3 ditambah 2. Karena ini negatif, ini jadi positif. Sedangkan x2-nya adalah negatif akar 10/3 ditambah 2. Karena satu positif, satu negatif ya. Nah, sekarang di soal ini akar-akar baru yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2. Jadi x1 ini kita anggap sebagai alfa, x2 sebagai beta. Jadi akar-akar barunya menjadi seperti ini. Akar barunya, karena ini ditambah 2, berarti ini tinggal kita tambah 2 saja. Jadi ini 10/3 ini alfanya plus 2 lagi. Plus 2 ya, ini dari yang x1 ini ya. Kemudian ditambah 2 ini. Ditambah 2. Jadi plus 4 langsung saja ya. Kakak buat di sini jadi plus 2. Nah, ini plus 4 karena 2 ditambah 2. Sedangkan yang ini akar barunya adalah negatif akar 10/3. 2 ditambah 2 jadi 4 ya, plus 4. Nah, ini akar-akar baru. Sekarang yang ditanya adalah tentukan persamaan kuadrat baru. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat baru, ini kita gunakan rumus. Ini persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru, x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Ini rumusnya. Nah, x1, x2-nya kita ambil dari sini. Ini x1-nya, ini x2-nya. Yang sudah ditambahkan dengan 2 ditambah 2 ini ya. Nah, jadi x dikurang x1-nya adalah akar 10/3 ditambah 4. Tutup kurung. Ya. Ini ada 2 tutup kurungnya. Yang pertama tutup kurung dalam. Ya, ini yang kedua tutup kurung luar ini. Kemudian x2-nya x dikurang buka kurung negatif akar 10/3 ditambah 4. Nah, sama dengan 0. Memang agak panjang ya. Sekarang kita kalikan. Ini rumus perkaliannya seperti biasa, seperti yang di atas ini ya. Nah, seperti di atas ini perkaliannya. Jadi x dikali x dikali negatif 2, negatif 2 dikali x, negatif 2 dikali negatif 2. Seperti ini. Jadi ini x dikali x kuadrat. Kemudian x dikali yang belakang ini ya. Ini kan negatif. Negatif ketemu negatif positif. Jadi x dikali negatif, negatif x dikali negatif akar 10/3. Jadi positif
akar 10/3. Kemudian X dikali negatif X dikali positif 4. Jadi negatif 4. Ini agak panjang. Kemudian pindah ke sini. Ini negatif dikali akar 10/3, negatif akar 10/3. Negatif akar 10/3 dikali X, jadi negatif akar 10/3 X. Negatif dikali positif 4, negatif 4. Negatif 4 dikali X, jadi negatif 4X. Oh ya, yang ini tadi negatif 4X juga ya. Nah, ini dari sini ya. X dikali negatif dikali 4, negatif 4X. Sekarang pindah yang ini. Nah, yang ini kita keluarkan dulu boleh lah ini. Ini negatif dikali negatif pasti positif ya. Nah, tinggal nanti kita keluarkan di mana kita kalikannya. Samping sini cukup bisa lah ya. Nah, ini maksud kakak yang dalam kurung ini dikali dalam kurung ini ya. Jadi ini kalau kita kalikan, ini kita kalikan akar 10/3 ditambah 4, kemudian dikali negatif akar 10/3 ditambah 4. Nah, ini kalau kita kalikan ini ke sini, jadi negatif 10/3, ini ke sini positif 4 akar 10/3, kemudian ini ke sini ya, negatif 4 akar 10/3. Ini positif 4 dikali positif 4, positif 16. Jadi ini habis, coret. Ini tinggal negatif 10/3 ditambah 16. 16 dikali 3, 48. Jadi negatif 10/3 ditambah 48/3. Jadi 38/3. Nah, yang di belakang ini berarti tinggal plus 38/3. 38/3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat yang ini plus ini tadi X-nya ada X-nya juga ini ya. Ini ada X-nya juga. Nah, karena ini tadi kan X dikali negatif akar 10/3. Jadi ini ada X-nya juga. X kuadratnya tetap. Ini akar 10/3 X dikurang akar 10/3 X. Berarti ini habis. Nah, ini habis. Nah, ini negatif 4X, jadi negatif 8X. Plus, ini sudah 38/3. 38/3 sama dengan 0. Nah, semuanya kita kali dengan 3. Agar penyebutnya ini hilang. Jadinya, nah, ini suara burungnya sudah bangun. Udah agak siang ini. Ya, X kuadrat karena dikali 3, ini semuanya kita kali 3 agar penyebutnya ini hilang ya. Kita kali 3 semua. Kalau ini 4 kita kali 4 gitu ya. Kita kali 3 semua jadi 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 38 sama dengan 0. Jadi akar persamaan kuadrat bukan akar ya. Persamaan kuadrat yang baru adalah 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 38 sama dengan 0. Nah, ini untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Kakak tidak akan bahas dengan 3 cara ya. Semuanya. Kakak akan langsung saja. Di sini x kuadrat dikurang 1. Jadi sama dengan X. Ini sama dengan selisih 2 kuadrat. Jadi ini bisa kita faktorkan jadi X plus 1. Kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kuadrat bisa. X ditambah 1 sama dengan 0. Atau X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1. X sama dengan positif 1. Jadi akar-akarnya negatif 1 dan
positif 1 atau positif 1 dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, yang B maksudnya, 4 dikali 1, 4. Kita cari dua bilangan kalau difaktorkan hasilnya 4, dikalikan dengan hasilnya 4, ditambahkan hasilnya 4. 2 dengan 2 ya. Nah, 2 dengan 2. Jadi 4x kuadrat plus 2x plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini faktor 4x kuadrat dengan 2x, 2x ya. 2x, 4x kuadrat dibagi 2x berarti tinggal 2x. 2x, kemudian 2x dibagi 2x plus 1. Plus 1. Kita tulis lagi 2x plus 1 sama dengan 0. 2x dibagi 2x ini tinggal 1. Jadi faktornya 2x plus 1 ya. 2x plus 1 dan 2x plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kita langsungkan 2x sama dengan negatif 1 atau 2x sama dengan negatif 1 faktornya. Jadi x sama dengan negatif 1 per 2, x sama dengan negatif 1 per 2. Berarti akar-akarnya kembar, negatif 1 per 2. Nah, ini untuk yang B. Yang C sama caranya, negatif 3 dikali 2, jadi negatif 6. Kita cari negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, dikalikan hasilnya negatif 6. Jadi negatif 6 dengan positif 1 ya. Nah, sekarang kita turunkan negatif 3x kuadrat, negatif 6x ditambah 1x ditambah 2 sama dengan 0. Faktor dari 3x kuadrat dikurang 6x, ini jadi negatif 3x ya. Negatif 3x kuadrat dibagi negatif 3x, jadi tinggal positif 1x. Negatif 6x dibagi negatif 3x, positif 2. Nah, ini kita tulis lagi, x plus 2 sama dengan 0. 1x dibagi x tinggal plus 1. 1 kali x, 1x, 1 dikali 2, plus 2. Jadi kita ambil yang ini, jadi negatif 3x dengan yang ini, plus 1. Kemudian x plus 2, kita ambil 1. Ini kan sama dengan ini, kita ambil 1 ya. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3. Jadi 1 per 3. Ini x1 nya. X2 nya, x sama dengan, ini positif, pindah jadi negatif. Nah, agak langsung kan ini. Kemudian yang C sama, 2 dikali negatif 3. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Kita cari faktornya, dijumlahkan hasilnya negatif 1, dikalikan hasilnya negatif 6. Jadi negatif 3 dengan positif 2 ya. Nah, kalau dijumlahkan negatif 1, kalau dikalikan negatif 6. Kita faktorkan, kita membuat bentuk panjangnya dulu. Negatif 3x plus 2x dikurang 3 sama dengan 0. 2 dengan 3, 1 ya FEB-nya ya. Jadi 1, ini dibagi x saja berarti tinggal 2x dibagi x tinggal negatif 3. Jadi ini 2x negatif 3 sama dengan 0. 2x dibagi 2x plus 1. X dikali plus dengan 1 ya. Jadi x plus 1 dan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini untuk faktornya. Sekarang akarnya x sama dengan negatif 1, karena ini plus, pindah jadi min. Atau 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Karena ini negatif, pindah jadi positif. Nah, ini untuk yang ke D ya. Yang ke D. Sekarang yang E. Yang ke E kita mau gunakan kuadrat sempurna saja ya. X kuadrat dikurang X sama dengan positif pindah negatif 1 per 4. Ini jadi X, ini kan 1 dibagi 2 berarti tinggal setengah ya. Setengah kuadrat, kemudian negatif setengah dikali negatif setengah, positif 1 per 4. Berarti ini kita kurang 1 per 4. Nah, ini 1 per 4 tetap. X dikurang 1 per 2 kuadrat sama dengan 0 ya. Karena dia
negatif 1/4 pindah jadi 0. Nah, ini X dikurang 1/2 sama dengan akar 0. Akar 0 itu berarti 0 ya. 0 kali 0, 0. Jadi X1-nya sama berarti ya. Positif negatif 0. Jadi 1/2. X2-nya juga 1/2. Sama-sama setengah ya. X1-nya 1/2, X2-nya 1/2. Nah, ini untuk soal nomor 4E. Coba kalau kita ragu, kita kalikan aja. Ya. Ini X karena negatif, jadi ini jadi X dikurang 1/2 dikali X dikurang 1/2. Karena ini positif, jadi di sini negatif. Coba kita buktikan ya, benar atau salah. X kali X, X kuadrat. X dikali negatif setengah, negatif setengah X. Negatif setengah dikali X, negatif setengah X. Kemudian negatif setengah dikali negatif setengah, positif 1/4. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. X kuadrat. Ini negatif 1/4 X plus, oh kok 1/4, setengah tambah setengah 1 ya. Nah, ini 1 ya. Jadi ini 1X atau X negatif setengah dengan ditambah negatif setengah. Jadi 1X plus 1/4 sama dengan 0. Oke, benar ya. Jadi akar-akarnya adalah 1/2 dan 1/2. Nomor 5, tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Diskriminan ini sama dengan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Kalau kita lihat dari sini, ini A-nya 3, B-nya karena di sini tidak ada ya. Yang kan bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta. Sedangkan di sini X-nya tidak ada, jadi B-nya nilainya 0, C-nya negatif 12. Kita gantikan, B-nya 0, 0 kuadrat tetap 0, dikurang 4 dikali A-nya 3, dikali C-nya negatif 12. 0, negatif 4 dikali 3, negatif 12, negatif 12 dikali negatif 12, jadi plus 144. Jadi diskriminannya adalah 144. Yang B, ini A-nya 1, B-nya 7, C-nya 6. Jadi diskriminannya B kuadrat, 7 kuadrat, dikurang 4 dikali 4 4AC, 4 dikali 1 dikali C-nya 6. 7 kali 7 49 dikurang 4 kali 1 4, 24 ya. Jadi 25. Kemudian yang C ini A-nya negatif 3, B-nya negatif 5, C-nya positif 2. Jadi diskriminannya negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 3 dikali 2. Negatif 5 kali negatif 5, 25. Negatif 4 dikali negatif 3, positif 12. 12 dikali 2, 24. Jadi positif 24. Jadi hasilnya 49. Oke, soal nomor 6, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x tambah c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Langsung saja nilai diskriminan itu b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Jadi di sini nilai a-nya 3, nilai b-nya negatif 5. Diskriminannya ini 49. Kita disuruh atau kita diminta untuk cari C-nya.
Jadi di sini D-nya 49 sama dengan B kuadrat negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali C. 49 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5, 25 dikurang 12C. Jadi negatif 12C kita pindahkan ke depan, jadi positif 12C. Ini 25 dikurang 49. Jadi 12C sama dengan 25 dikurang 49 negatif 24 ya. Negatif 24. Jadi C-nya adalah negatif 24 dibagi 12. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, dapat C-nya negatif 2. Ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x dikurang 4 ke dalam bentuk umum. Ingat, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi ini kita bisa langsung rubah. 3x kuadrat, ini positif pindah jadi negatif. 2x, ini negatif pindah cross kiri jadi positif. Nah, sama dengan 0. Udah, kayak gitu aja. Nomor 8, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini kita bisa cara memfaktorkan saja. Jadi dikalikan hasilnya 6, ditambahkan hasilnya negatif 5. Jadi negatif 2 dengan negatif 3 ya. Negatif 2, negatif 3. Jadi x dikurang 2, x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Ini yang A. Yang B 2. Dijumlahkan hasilnya 2 dikalikan hasilnya negatif 15. Berapa? 3 dengan 5 ya. 3 dengan 5. Jadi positif 5 dengan negatif 3. Positif 5, negatif 3. Dijumlahkan hasilnya 2, dikalikan hasilnya negatif 15. Jadi X plus 5, X min 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5, akar-akarnya X sama dengan positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5,3. Nah, ini untuk soal nomor 8B. Nomor 8C, ini dijumlahkan hasilnya 4 dikalikan hasilnya negatif 12. Jadi 6 dengan negatif 2. Sebenarnya dari sini aja sudah kelihatan ya. Nah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, itu akar-akarnya. Himpunan penyelesaiannya ya. Jadi X plus 6, X dikurang 2. X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 6, X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,2. Karena ini diminta himpunan penyelesaian. Soal nomor 9. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Bentuk umumnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini rumus umumnya. Jadi X dikurang 2 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Ini kita kalikan X kali X, X kuadrat, X dikali negatif 5, negatif 5X. Negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 5, positif 10, sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat, ini negatif 5, negatif 2, jadi negatif 7, X ditambah 10 sama dengan 0. Nomor 9. Nomor 10, nyatakan persamaan 2 dikali, ini tinggal kali aja langsung. Nah, 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali plus 1 plus 2 sama dengan X kali X, X kuadrat, X dikali plus 2 plus 3X.
Semuanya kita pindah ke ruas kiri. 2x kuadrat ini positif pindah jadi negatif, dikurang x kuadrat ini positif pindah jadi negatif, 3x ini turun plus 2 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat tinggal x kuadrat dikurang ini turun 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Oke, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan halaman 81 latihan 2.1 yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai referensi saja untuk adik-adik membahas soal-soal ini ya. Mengerjakan ini bisa dengan cara lain. Karena di sini kayak soal nomor 4 dengan 3 cara, bisa dengan kuadrat, bisa dengan kuadrat sempurna ya, bisa dengan akar-akar, bisa dengan memfaktorkan. Jangan lupa subscribe, like, share. Subscribe itu gratis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita sambung di video lainnya. Kakak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.